mereka berpikir lebih baik ini usaha yang mereka lakukan dibanding menyiapkan anaknya sekolah. Tapi ada istilah lebih kasih makan, maaf ya, makan babi dibanding mempersiapkan anak-anaknya untuk mengikuti pembelajaran yang baik gitu loh. Yang saya tahu. Tantangannya sebenarnya berat tuh kalau misalnya nggak ada sekolahan yang gratis itu, karena ya jangan kan dia mikir untuk anak sekolah, untuk sehari-harinya juga ngepas gitu Bu, itu aja tantangannya. Tradisi sih enggak ya, tapi ada sebagian yang kayak gitu. Mungkin kan dia mikir ya kalau gue nikah juga bisa dibiayain suami, pasti kan gitu mikirnya. Itu ada juga beberapa yang kayak gitu. Gimana, semangat gak si Nadine sekolahnya? Semangat sih Pak. Rajin. Ya saya sih jujur kan awalnya emang berangkat dari kasih Bu. Jadi kasih yang untuk menjangkau mereka, untuk mendapatkan pendidikan, untuk memajukan mereka gitu Bu. Ya, jadi ya setahu saya memang di sini dibilang kampung Cina, ternyata memang mereka komunitas orang Tionghoa yang tinggal di sini 8 generasi, lalu dengan kepercayaan agama Buddha, Konghucu, sebagian besar mereka dalam komunitas itu. Lalu soal pekerjaan mereka yaitu beternak, yang saya tahu, beternak di rumah sendiri, itu peternakan babi, tapi juga mereka bekerja juga di peternakan besar, itu yang saya tahu pekerjaan mereka. Jadi buruh tani juga ada di sini, khusus petani perkebunan singkong, itu yang membuat mereka terbentur untuk menyiapkan anak-anak mereka dengan latar belakang pendidikan mereka yang rendah. Hampir sebagian besar mereka lulusan SD, ada yang putus sekolah, jadi itu yang saya tahu. Yang SMP hanya mungkin 5% kali, dia SMP, SMA ke atas gitu, nggak sampai 10%, nggak sampai yang saya tahu. Apalagi saya lihat data anak-anak kita yang masuk di kampung ini ya, dari kampung ini, kebanyakan latar belakang SD. Saya lihat anak-anak di sini memang perlu mendapatkan pendidikan khusus, karena pada waktu itu anak-anak saya lihat waktu saya tinggal baru sini memang anak-anak sekolahnya sangat waktunya sedikit gitu Bu. Jadi cuma 1 jam udah balik lagi ke rumah gitu loh. Saya lihat anak-anak tuh emang nggak siap belajar. Ya itu tadi, karena saya hadir di situ lihat nggak mampu megang pensilnya. Kelas-kelas yang dasar ya, kelas 1 gitu nggak mampu. Kelas 2 juga belum siap baca, sampai akhirnya kita harus mengajar membaca juga untuk mereka. Padahal mungkin kalau di SD mestinya zaman waktu itu menurut saya, karena anak-anak kami mengalami itu, mestinya memang harus sudah siap baca, tulis kan begitu. Kong, anaknya ada berapa sini Kong sekolah di sini? 2 ya? Ada 2. SD apa SMP Kong? SD 1, SMP 1. SD-nya kelas berapa Kong? Kelas 4. Kelas 4 ya, SMP-nya? Kelas 1. Oke, jadi Kong tunggu sampai 1:30 nih Kong ya? Iya. Oke. Tunggu aja yang sabar Kong ya. Iya. Biar anak-anaknya dapat cita-citanya melalui sekolah kita ya, Sinar Kasih ya. Iya. Gimana, semangat gak si Nadine sekolahnya?
Semangat sih Pak. Rajin. Oh gitu. Kelas berapa sekarang? Kelas 6 Pak udah. Oh, siap-siap mau SMP ya? Iya mau SMP bentar. SMP-nya tadi mana nanti? Ya di situ aja mau dilanjut di situ. Awalnya yang paling pertama ya kan kami datangi ke orang tua untuk nggak cuma ngomong ya, waktu itu ya kami udah mulai mengajar mereka, anak-anak mereka ke sekolah-sekolah yang ke rumah-rumah mereka datangi. Jadi saya waktu itu emang belum ada dananya waktu itu memang karena saya berpikir pada waktu itu nggak di gereja karena menghilangkan hal-hal yang nggak yang salah lah. Pokoknya tujuan kami itu memang menyiapkan anak-anak kita di kampung sini untuk mereka bersekolah, siap sekolah lah begitu. Ngeh pendidikan, orang tuanya begitu, perlu mendorong mereka. Jadi akhirnya saya pokoknya kontrak, tapi karena nggak ada uang kontrak, cuma ada di 2 juta, 2 minggu sebelum membuka, akhirnya ya udah dengan 2 juta itu kami beli bangku, meja 1,5 juta. Akhirnya dalam waktu 10 hari udah ada, taruh di sekolah, di gereja waktu itu. Sementara di gereja. Ya awalnya dari dulu saya tahu sempat ngontrak di rumah, akhirnya kontrakan tinggal diperpanjang, kita pindah ke gereja dengan gedung ibadah kita sekat untuk sekolah juga. Akhirnya puji Tuhan mungkin jalan Tuhan, ya akhirnya kita bisa punya gedung sendiri, itulah awalnya. Dari awalnya si TK sampai awalnya TK, terus lanjut ke SD, sampai sekarang udah jadi ada SMK segala, puji Tuhan itu jalan Tuhan mungkin. Nama aku Amelia, aku kelas 9, umur aku 15 tahun, aku asli orang kampung Cina. Kalau cita-cita aku ya, aku sih belum terlalu bercita-cita banget sih, tapi aku pengen jadi dokter, karena kan bisa nolong orang banyak. Pendidikan itu seperti kayak penting banget, karena pendidikan itu kayak bisa bawa kita buat lebih gimana ya, naikin derajat kita, karena kalau misalkan kita pintar, kita bisa sukses, kayak kita juga bisa angkat derajat orang tua kita, kayak gitu. Ada sih beberapa, ada juga yang beberapa rajin mau sekolah, kayak gitu mau belajar, tapi ada juga beberapa yang kayak lebih milih kerja terus nikah kayak gitu, tapi kan lebih baik kita belajar gitu terus, tapi kebanyakan sih bersyukurnya lebih banyak yang mau milih sekolah lebih giat gitu, karena mereka juga pengen sukses kan, kayak gitu. Pada saat awal itu 52 siswa, Bu. Awal sekali itu 52 siswa. Jadi bukti bahwa mereka ternyata udah mulai, oh iya penting lah pendidikan. Ramai setiap hari, bahkan pada waktu itu nggak berjalan mulus sih sebenarnya. Ada yang menentang juga tentang keabsahan sekolah kita. Padahal pada waktu itu, waktu saya mengurus, sudah langsung dari RT, RW, lurah, kecamatan, surat itu udah masuk. Jadi ada yang mencoba mengusahakan untuk tidak ada sekolah gitu. Tapi ya, karena kita udah ngomong ke orang tua, ke RT, pengurus tempat ini, mereka maju di depan kita. Bangunan ini sebenarnya adanya kan 2017, udah mulai bangun 2016, tapi sebatas fondasi dan setengah gitu loh, Bu, belum di semen gitu loh, sehingga kami masih ngontrak di sana.
Jadi begitu 2016 akhir Oktober ada misionaris datang, dia melihat apa yang kita lakukan selama ini, digerakkan Tuhan untuk mereka ambil bagian. 2017 akhir itu mereka memberikan dananya untuk membangun sampai Mei itu selesai. Mei peresmian 2017 ya, 2017 resmi didirikan ini. SD ya, khususnya SD ya. Ya senang sih karena kan sekarang kita lebih belajar juga udah ada ruang kelas sendiri, lebih nyaman juga kan, lebih ya seneng lah bisa punya fasilitas sendiri sekarang. Ya pengen sih kayak sekolah-sekolah lain gitu kan, belajar punya sekolah sendiri, ada fasilitas permainan juga gitu. Ya pengen lah, sedih juga kalau misalkan sekolahnya gitu-gitu aja. Ekspresi perasaannya ya, cita-cita lalu. Jadi ya untuk memerangi kebodohan saya bilang supaya kalau yang pasti ya. Jadi kita nggak mudah dibodohi. Jadi meningkatkan kualitas diri secara pribadi atau juga nanti berdampak kepada orang lain itu sih. Sebenarnya itu pemikiran kami. Minimal mereka dengan pendidikan mereka bisa tahu apa yang mereka harus lakukan ya di waktu kekinian maupun yang akan datang itu, minimal seperti itu, Bu. Ya, kaos kas keempat ya. Nah, terus kita coba ke sebelahnya juga, nomor 1. Kalian N juga kalau bisa. Ya kalau misalnya nggak ada berbentuknya sekolah sinar kasih ya mungkinan sebagian putus sekolah, Bu. Karena ya satu kan bayar juga dan untuk jaraknya dia sekolah itu jauh. Ya kalau emang dia punya kendaraan kan dia bisa pakai kendaraan sendiri. Tapi untuk jalan ya lumayan gitu. Ya itulah sama biayanya pun. Di sini kan kesehariannya cuman buruh kasar. Apalagi kalau yang punya anaknya banyak, ya dia buat makan aja untuk pas-pasan, apalagi buat sekolah nggak bisa itu, Bu. Itu ya sungguh banyak-banyak berterima kasih ya karena ada sinar kasih itu, Bu. Jadi anak-anak sini yang putus sekolah juga sebagian lanjutin sekolahannya untuk biar lulus. Awalnya gimana? Seneng atau sama seperti saya? Penjelasan coba, nanti kalian lakukan. Nanti ada manipulasi positif seperti itu. Ya. Sana tugas kamu juga ya. Ya sangat solusi banget karena kan sekarang sekolahnya kan dekat gitu kan, dari sekitar sini kan banyak sekolah yang sulit gitu kan buat anak-anak sekolah. Sekarang kan anak-anak semua bisa sekolah dengan gratis gitu, terus dekat dari rumah, terus pelajaran juga kan bagus gitu diutamain kayak gitu. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan untuk setiap kita. Yang kita mau bicarakan pada hari ini, rapat yang kemarin mengenai beasiswa SD, SMP, TK. Kalau yang TK memang belum diajukan ya. Yang SD aja, tinggal SD. Ya sudah semakin meluas sih sebenarnya sih, udah nggak orang kampung Cina lagi, ya. Terus mereka udah nganterin, malah nungguin gitu dari orang tua sendiri ya. Tanya PR-nya apa. Ya, komunikasi sama kita. Dulu kan nggak ngeh. Sekarang udah tanya, Pak, halaman berapa, kerjainnya gimana. Entah secara langsung datengin, entah dihubungin kita. Jadi sudah berubah ya dari respon orang tua di sekitar sini, apalagi yang di luar. Di luar itu kan nggak di kampung Cina aja sekarang. Di kampung Karet sebelah, di Kemang, di Jati, sampai ke Depok, sampai ya itu ke Jakarta, ya itu ya. Jadi itu yang ternyata Tuhan percayakan lebih lagi gitu. Dulu memang jujur emang
kok skup saya kampung Cina sebenarnya, karena kebutuhannya ada di kampung Cina kan. Jadi ya udah saya kampung Cina aja, bagi saya sudah cukup lah begitu loh. Menjawab lah, atau kampung-kampung sekitar lah begitu. Tetapi ya anugerah Tuhan ternyata memberikan kesempatan yang luas lagi. Ya perubahannya begitu besar. Awalnya dia malas-malasan sekolah ya mungkin karena jauh. Terus dia ibadahnya pun mau enggak hitungannya kalau orang sini bilang. Ya puji Tuhan ya sekarang dia ikut pelayanan juga dan belajar pun kadang-kadang dia gabung sama sekitarnya untuk ngerjain kerjaan rumah. Ya itulah keunggulan dari Sinar Kasih itu, Bu. Kalian harus bayangkan cita-cita kita bukan cuma kalian sendiri kan begitu. Ada banyak teman-teman atau pesaing yang sama dengan apa yang kalian mau usahakan. Sehingga ini ada tantangan yang jangan tugasnya. Ya sih mereka peduli sama kita, peduli dengan pendidikan kita, terus kayak pergaulan kita semua mereka awasin, kayak ya benar-benar dia mau kita tuh jadi orang-orang baik gitu, kayak benar-benar diawasin, benar-benar dididik sama dia, kayak gitu. Ya mereka jadi kayak orang baik gitu, mereka orang baik karena ya bisa dari anak-anak yang nggak bisa sekolah jadi bisa sekolah karena dia diadain Sinar Kasih gitu tanpa dipungut biaya, terus mutu pembelajarannya juga baik diajarin kayak gitu, kayak dia berusaha ngasih yang terbaik buat kita semua. Oh, teman-teman Ukrida ini lagi mempersiapkan anak-anak SMP kelas 8 untuk pembelajaran ekstra. Tadi sudah praktek rupanya pembelajarannya. Perasaan saya sih kagum sama yang pertama sekali sama kebesaran Tuhan ya, bisa melakukan itu ya. Ya mungkin orang kagum, jangankan kan orang, saya juga lebih kagum karena kok Tuhan melakukan sejauh ini dari apa yang saya harapkan sebenarnya, Bu. Nggak jauh dari apa yang sekarang terjadi. Saya cuma kan pikir TK, udah pikir TK aja gitu. Ternyata orang tua minta SD, gimana SD? Ya udah, ayo Pak, ya buka SD. Terus SMP gimana SMP? Mereka jadi sangat senang dengan apa yang Tuhan lakukan dalam kepercayaan ini begitu, Bu. Bahkan orang tua jadi enggak kan, oh pendidikan itu penting dan mahal, tapi kita nggak melakukan itu. Tapi ya kita tetap mendorong ya. Kan ada anggapan orang sekolah gratis tuh sekolah abal-abal, saya nggak mau begitu. Benar sekolah gratis, tapi boleh cek. Kalau nggak naik kelas, ya nggak naik kelas, Bu. Nggak ada sistem, karena kita kan untuk nggak naik kelas, rapat dulu. Gimana guru wali, pertimbangan, ya jadi nggak mau dibilang sekolah, yaitu pemikiran sekolah gratis, sekolah murahan gitu, atau sekolah yang nggak mementingkan kualitas, kita nggak mau. Tapi itu ada itu biasa kalau di apa ya, itu kita pakai. Sangat baik sih, karena walaupun dia gratis tuh dia nggak murahan, karena dia bisa ngajar kita dengan baik. Contohnya kalau misalkan ada anak-anak yang belum bisa baca, mungkin dia nggak disuruh pulang duluan, mungkin dia diajarin baca gitu, dilesin tanpa ada dipungut biaya satu apapun kayak gitu. Kalau pelayanan guru-guru tuh baik ya, karena dia juga bisa ngedampingin kita terus. Kayak waktu itu kan kelas 6 kita try out juga, Bu Lili sendiri yang nganter-nganter kita, hujan-hujanan itu kita try out, dia nungguin kita try out kayak sampai pulang lagi kayak gitu. Ya awalnya sih ya dia boleh bilang ya ada nggak mulusnya gitu. Cuman pas sudah kesini-sininya itu ya warga itu berpikir bukannya masalah gratisnya tapi kualitasnya itu dia udah tahu gitu loh. Jadi makanya ya ini pun sekolahan bukannya untuk yayasan Kristen tapi kita umum. Sampai sekarang pun di luar warga sini ada yang masuk ke Sinar Kasih, itu puji Tuhan gitu loh. Cuman nggak untuk batasan untuk Kristen tapi semua agama masuk
gitu. Gimana sehat Pak RT? Alhamdulillah, puji Tuhan nih kita bisa ketemu sama keluarga, sama orang tua murid, Bu Neni sebagai komite di tingkat SD, sekolah dasar. Karena di awal kita juga bilangin ke guru, ke orang tua, ke anak-anak kita khusus ya. Jadi kami nggak pikir itu jadi utama sebenarnya, kepintaran sebenarnya. Maksud saya seimbang. You pinter, tapi you seimbang dengan keimanan yang you percaya gitu Bu. Sehingga pada waktu keluar, di luar banyak orang pinter loh. Saya bilang gitu. Tapi yang di luar juga banyak yang korupsi, banyak yang nggak bikin menyenangkan negara atau orang tua. Saya pikir begitu, jadi seimbang, harus seimbang. Ya himbauan ke warga, ya harusnya anak yang nggak mau sekolah ya bujuklah untuk sekolah. Begitu pentingnya pendidikan itu. Apabila warga sih semuanya lulus atau punya pengalaman pendidikan lanjut, yaitu kan membangkitkan atau membawa atas nama keluarga sini juga lebih baik ke depannya. Itu aja. Harapan aku sih untuk masyarakat di sini kayak lebih nomor satuin pendidikan, karena pendidikan tuh penting. Karena kalau misalkan anak-anak kalian pinter, kalian bisa diangkat juga derajatnya kayak gitu. Anak kalian bisa punya pengetahuan yang luas kayak gitu. Kayak nggak cuma terus lulus sekolah, nikah, terus punya anak kayak gitu, nggak kayak gitu. Jadi kalian tuh kalau dengan pendidikan kalian bisa sukses. Kedepannya saya rindunya ada universitas, atau enggak anak-anak yang merasa terpanggil untuk ke kita lagi, monggo. Jadi ada generasi penerus lah dari kita sendiri untuk berjuang untuk kemajuan dan menjawab kebutuhan di sini dan di tempat yang lain gitu Bu. Itu ya harapan kita.